duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satdik Puslatpur Kodiklat Atbaturaja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Baturaja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Nusmir Baturaja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh, Satdik Dodik Kejuruan Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, pada Kamis 18 Juni 2026, peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan. Sekitar pukul 13.35 WITA, sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas, disertai mual, hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA, hasil EKG menunjukkan flat asystole. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah heat stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk, berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya, Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, disertai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung, paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan. Pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan
resusitasi jantung, dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan, yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan. Seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang dimiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.